Oke, selamat sore kepada teman-teman subscriber semuanya. Tetap pantau terus channel EKN TV. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen. Oke, teman-teman subscriber semuanya. Nih, pada sore hari ini ada bintang tamu kita yang sangat cantik dan luar biasa pokoknya. Yaitu dari Putri Pesona Kulminasi. Oke, ada di samping saya. Oke Kak, perkenalkan dulu Kak. Nah, terkait profil Kakak. Silakan Kak. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Maharani Arianto, biasa dipanggil Bisa, usia 17 tahun. Oke, eh, memang Kakak terkait eh, tinggalnya di mana Kak? Tinggalnya tadi? Tinggalnya di Jalan Ampera. Jalan Ampera. Oke. Terkait status masih mahasiswa atau sekolah Kak? Masih. Saya seorang pelajar Oh, SMA. seorang pelajar. Oke. Nih Kak, terkait masih belajar ini kan? Sekolahnya di mana sih Kak? Sekolahnya di SMA Negeri 4 Pontianak, di Pontianak. Petra. Oh, Pontianak. Memang siswa-siswinya di sana ya memang cerdas-cerdas semua berarti ya. Cerdas semua. Oke. Memang dari sekolah memang udah mengikuti event-event gitu Kak. Gimana? Sebenarnya kalau ikut event itu Ya. sebenarnya sudah sering Ya. dari SD. Nah, dari SD itu mungkin event-event yang kecil-kecilan lah ya. Oke. Terus lanjut di SMP, setelah itu berkembang tuh. Lalu di SMA udah semakin aktif mengikuti event-event. Oke, berarti udah pernah juara satu gitu ya, ikut event-event tersebut ya? Iya, pernah. Ikut event apa saja di sekolah itu Kak? Kalau yang di SMA baru-baru ini, itu pernah ngikutin lomba FLS 2N, itu baca puisi, ya bidang baca puisi, dan alhamdulillah masuk 5 besar tingkat provinsi di Kalbar. Berarti lomba puisi ya? Iya, lomba baca puisi. Oh, berarti se-Kalimantan Barat berarti itu ya? Sekota Pontianak. Sekota Pontianak, dapat juara? 5 besar maksudnya. Oh, 5 besar, oke. Gimana sih tanggapan teman-teman di sana kalau kakak itu mempunyai prestasi terkait ikut-ikut lomba juara gitu dan sebagainya? Gimana gitu? Tanggapan guru dan teman-temanmu? Gitu. Alhamdulillah ya, mereka ikut senang dan termotivasi juga. Oke. Selain di sekolah kakak gitu kan, pernah ikut lomba selain antar sekolah gitu, selain antar sekolah itu apa di luar gitu? Kalau lomba yang tingkat nasional gitu Ya, ya. oke. Nah, kalau lomba tingkat nasional sebenarnya lumayan sering, apalagi pas ketika COVID. Nah, ketika COVID itu kan sering ngadain lomba online gitu kan. Iya. Dia mulai dari TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Terus berkesempatan kemarin lomba di TikTok. Di TikTok upload video tentang budaya menjaga kesehatan di kala COVID-19 dan alhamdulillah mendapat juara 1 juga. Iya, alhamdulillah. Tingkat nasional. Tingkat nasional berarti ya, Iya. berarti sangat luar biasa kakak Nisa ini ya. Oke, yang terkait nih kan tadi kan kakak ikut lomba di TikTok gitu kan. Terkait kesehatan kan masa pandemi COVID-19 waktu itu ya. Gimana konten-kontennya gitu terkait penjaga masker atau seperti apa sih? Ya, jadi di video tersebut Ya. kita memperagakan ya, Anissa memperagakan bagaimana cara membudayakan hidup sehat di kala COVID-19, yaitu pertama dengan menjaga masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menjaga social distancing gitu ya. Ya, berarti terkait kesehatan di masa pandemi untuk menjaga kesehatan kita terutama ya, cuci tangan ya. Selain itu Kak, terkait ada internasional ke
Kalau lomba internasional belum pernah. Belum pernah berarti. Tapi semoga ya. Amin. next. Mudah-mudahan nanti bisa ikut lomba Ke event jenjang atau jenjang internasional. Amin, amin, amin. Oke, selain nasional selain itu Kak, apa sih ikut lomba lagi di sekolah, antara sekolah gitu? Sebenarnya kalau sukaan ikut lomba itu sukanya ikut lomba puisi. Oh, puisi. Heeh. Puisi itu kan apa gimana ya? Kak, agak susah karena harus dengan intonasinya juga gitu ya. Iya. Oke, memang pernah apa ya, ikut pelatihan terkait puisi atau gimana? Nah, sebenarnya eh, ngikut puisi itu sebenarnya udah hobi sih. Hobi. Terus udah minat juga. Terus di SMA dikembangin lagi nih. Oh, Dan dikembangin. masuk sebuah eskul atau bisa dibilang organisasi juga. Oke. Dia namanya jurnalis sastra. Di situ kita belajar banyak bidang, termasuk bidang puisi, terus karya tulis, terus juga movie, film-film gitu, dan juga ada juga broadcast. Oke. Jadi diasah di eskul tersebut. Diasah lagi ya. Nah, pas diasah itu menambah wawasan lagi, Ya, bisa dapat juara 1 gitu. Oke, ini Kak. Selain Kakak itu di sekolahnya atau ada juga ke teman-temannya kayak Kakak gitu kan, kayak Kak Nisa ikut lomba juga atau event-event gimana sih? Ada. Nah, kalau di SMA kemarin yang daftar jadi Putri Pesona Kulminasi bukan cuma Nisa aja dari Ya. SMA Nisa, ada juga teman Nisa, ya namanya Rahila. Dia adik kelas Nisa, dia juga ikut eskul yang sama kan. Lalu kita daftar sama-sama dan dia sebagai putri berbakat. Oh, berbakat. Dia putri berbakat. Oke. Selain Kakak di sekolah itu kan, gimana sih selama prestasi Kakak dari jenjang SMP ya, sampai SMA ini gitu kan? Bagaimana sih tanggapan guru-guru Kakak atau orang tua Kakak terkait prestasi itu sangat luar biasa yang enggak banyak para pemuda atau siswa-siswi itu di Kalimantan Barat itu enggak semuanya dimiliki loh kan seperti itu kan, atau pentis Kakak memiliki itu prestasi itu gitu kan. Itu gimana sih tanggapan guru dan orang tua Kak? Kalau dari tanggapan orang tua, pastinya orang tua mendukung sekali. Mendukung. Oke. Tapi orang tua juga kasih perhatian, jangan pernah ninggalkan yang namanya belajar. Belajar. Karena kan sebagai seorang siswa emang kewajibannya belajar ya. Oke. Jadi jangan karena terpeco dengan lomba-lomba kita lupa belajar di sekolah ya. Iya, betul, betul. Jadi ya belajar itu nomor 1. Betul. Lalu guru-guru juga memberikan hal yang sama, memberikan perhatiannya dan mengapresiasikan juga tentang hal itu. Oke. Orang tua juga mendukung ya. Iya, Terkait, sangat mendukung. tapi intinya menjaga belajar. Benar. Itu yang diutamakan terus, bukan lombanya ya. Lomba itu nomor 2 tapi belajar itu Belajar nomor nomor 1 satu, gitu kan. benar. Karena untuk prestasinya juga, untuk Iya. mendukung gitu kan. Betul, betul, betul. Oke, Kak Nisa, gimana sih terkait dukungan orang tua dan guru terutama ya terkait Kakak ikut event-event itu gitu kan? Gimana sih Kak? Oke, dimulai dari orang tua dulu kan Iya. ya. Dukungan dari orang tua tentunya selalu nemenin bisa kemana-mana. Oke. Dari fitting baju ya, nyewa baju dan lain-lain. Terus sampai di hari dimana Nisa pas itu finalnya, malam final, itu benar-benar orang tua datang hadir dan benar-benar ngedukung di sana. Ya, Lalu karena di situ kan kegiatannya ada 3 hari ya. ya. Pertama ada opening, Opening, terus ada yang namanya persiapan bakat dan malam final. Jadi 3 hari itu orang 3 tua hari. benar-benar nemenin kemana-mana. Berarti ada di situ juga. Iya benar. Gak mau anaknya sendiri. Iya, betul, betul. Biar fokus juga ya terkait lombanya. Terkait tentang guru. Nah, Nah kalau di guru di beberapa situasi saat itu ada Nisa mengalami kesulitan pada saat Ya. itu tentang gimana sih Nisa berpidato biar apa ya menunjukkan ke orang-orang tuh wow gitu kan. Iya. Jadi di situ guru mencoba untuk ngelatih Nisa biar matang bagaimana cara menyampaikan pidatonya pada malam final tersebut. berarti
dua-duanya dari segi orang tua juga, jasa. guru juga itu sangat mendukung sampai Nisa juara satu. Oke, subhanallah. Berarti ada doa dari antara kedua tersebut berarti ya. Kalau dari segi teman-teman bagaimana? Mendukung juga sampai gimana? Kalau dari segi teman-teman, kawan-kawan dekatmu juga? Kalau dari segi teman-teman benar-benar mendukung juga. Iya. Terus kemarin kan ada coba minta like ya di media sosial. Jadi teman-teman pada heboh sendiri tuh, like semua. Lalu ya teman-teman pada doain juga di WA ya melalui online gitu. Semoga berhasil gitu. Semuanya ada dukungannya. Iya. Karena untuk kebaikan dari orang tua juga, untuk sekolah juga, gitu kan, untuk menambah prestasi ke sekolah, kan gitu kan. Oke, nih Kak, terkait kan tadi Kakak menyebutkan terkait main di media sosial juga, TikTok. Selain TikTok apa saja Kak? Selain TikTok ada juga Instagram. Instagram. Aktifnya di Instagram sih. Oke, itu ikut lomba juga atau gimana? Pas itu Instagram juga pernah ngikutin lomba Reels gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga juara 3 besar. Lomba apa? Reels. Reels. Lomba video kreatif gitu. Oh, video kreatif. Di-upload di Instagram. Oke. Apa ya? Otomatis pasti banyak fan-fan juga di Kakak ya kan? Amin. Karena apa ya, mempunyai prestasi gitu kan, terkait ikut lomba-lomba atau event-event gitu. Oke Kak, terkait keseharian Kakak itu seperti apa sekarang? Seharian sekarang karena saya seorang pelajar ya. Aktivitasnya. Dan aktivitasnya pasti belajar. Ya. Apalagi saat ini sedang menempuh PTS. Penilaian tengah semester. Penilaian jadi tengah sibuk semester. nyiapin ujian juga untuk kedepannya, mempersiapkan ke jenjang berikutnya ya, ke universitas ya yang diimpikan. Lalu kesibukan lainnya aktif organisasi juga di eskul di sekolah. Oke, kan terkait tentang aktivitas Kakak kan tuh belajar tuh kan. Iya. Kan tadi udah mau fokus terkait ujian juga gitu kan. Gimana nih terkait kalau semua ada lomba gitu kan, apa mau ikut lagi atau tidak gitu kan? Apa fokus belajar gitu? Sebenarnya itu pengen banget sih ikut lomba, tapi ya kita juga harus ngatur, manage waktu di mana harus lomba, di mana belajar. Jadi dua hal itu harus benar-benar di-manage dengan benar. Oke, harus imbang berarti ya? Iya, benar. Oke, harus imbang, betul. Kalau nggak seimbang nanti kita bisa kocar-kacir terkait pelajaran kita gitu kan, prestasi kita. Oke, betul. Tadi kan Kakak menyebutkan universitas nih, kebanggaan Kakak katanya. Di mana itu sih? Sebenarnya ya kalau Universitas Impian itu dari dulu UGM. UGM. Tapi karena pertimbangan dari orang tua juga nggak boleh anak-anaknya jauh. Jadi saya paling ya Universitas Tanjung Pura. Oke, Tanjung Pura termasuk kebanggaan ya. Termasuk kebanggaan juga. Oke, mau ngambil jurusan apa di Universitas Untan Kak? Ya, saya pengen terkait saintek di bidang farmasi. Insya Oke, Allah. mudah-mudahan, amin. Oke, tadi ada yang nomor 1 dari UGM ya? Iya, UGM. Kalau di UGM seumpamanya orang tua mendukung gitu kan, orang tua mendukung, apakah Kak berangkat ke UGM, ambil di sana, jurusan di sana juga, gimana? Ya, kesempatan tersebut ya, bakal saya ambil sih. Diambil? Pengen jurusan apa? Kalau di UGM, misalnya saya pengen dokter hewan. Kalau di sini kan nggak ada ya dokter hewan ya? Lah kurang tahu juga. Nggak ada ya, nggak salah sih nggak ada. Jadi ya mau ke UGM itu karena ada jurusan tersebut. Oh, jurusan dokter hewan tersebut. Dokter hewan, oke. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke Kak, terkait kan tadi udah menyebutkan terkait universitas yang kebanggaan Kakak, terkait Fakultas Untan dan UGM gitu kan. Setelah sumpamanya udah lulus sekolah nih, apa pengen dilanjutkan ikut event-event lomba atau gimana gitu? Nah, mau fokus kuliah atau gimana? Kalau terkait event pastinya masih mau lanjut ya, insya Allah masih mau lanjut karena
tujuan utama kita tuh tujuan utama Nisa. Iya. Tujuan utama Nisa tuh bukan cuma belajar di sekolah, tapi punya pengalaman juga di luar gitu. Oke, berarti tujuannya enggak cuma kita fokus sekolah doang, tapi juga prestasi dari untuk mengembangkan diri kita. Iya, benar. Karena prestasi itu penting, Kak. Karena untuk Penting. orang menilai kita, gitu kan? Iya. Oke, betul. Oke. Terkait kakak kan ke aktivitas keseharian kakak, gitu kan. Selain itu, Kak, apa kalau dari segi hobi, gimana permainan sehari-hari gitu Nah, di rumah? Ya, jadi hobi Nisa itu kan nulis ya, bikin puisi gitu. Jadi insya Allah ini kesibukannya juga lagi nulis sajak-sajak puisi tentang kota Pontianak, dan insya Allah doain semoga bisa diterbitin. Amin, pasti mendukung. Oke, berarti suka menulis juga ya terkait puisi gitu. Puisi-puisi ya. Kemarin juga pas malam bakat ya, itu juga nampilin bakat puisi, dan puisinya tuh ditulis sendiri. Aduh, kalau bahas tentang puisi ya kan. Itu keren kayaknya. Coba satu atau dua kata cukup puisi yang kakak pengen dengar saya tuh. Di terakhirnya aja kali ya. Oke, coba ya. Kita satukan semua harap, kita padukan segenap hikmah, mengukir peradaban yang penuh berkat. Subhanallah. Kayaknya makin lulus. Melihat puisi kakak ini memang sangat luar biasa ya. Memang punya bakat di situ kakak. Kalau saya dari segi melihat. Oke kak, tadi kan kakak menyebutkan terkait puisi tadi pengen diterbitkan. Rencananya itu kak mau diterbitkan kemana? Kalau rencana mau diterbitkan kemana itu belum tahu pasti ya. Belum. Karena sedang menulis beberapa judul yang masih melengkapi goals halamannya gitu. Jadi untuk diterbitinnya masih dilihat-lihat dulu nih di mana. Berarti mau ditambah lagi berarti ya? Iya, ditambah lagi. Dikoreksi lagi. Iya benar. Oke. Terkait penobatan sebagai putri kulminasi nih. Nah, itu bagaimana sih, Kak? Putri Pesona Kulminasinya ini eventnya itu dari bulan September kemarin ya. Terus diselenggarakan selama 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi 21, 22 dan 23. Itu benar-benar mempersiapkannya juga. Mendadak juga sih pas itu mendaftar, karena baru tahu info tersebut pas 3 hari sebelum 3 hari sebelum pendaftarannya berakhir. Jadi di situ daftar, setelah itu nyari-nyari baju yang bakalan dipakai, dan untuk nyari bajunya itu benar-benar butuh perjuangan karena selama 3 hari itu bajunya ganti-ganti. Iya, ganti-ganti kan. Jadi mau nyari yang cocok untuk agenda acaranya gitu. Lalu juga make up pastinya. Dan make up 3 hari itu beda-beda juga. Oke. Lalu ya nyiapin bakat juga, puisi, biar ketika malam bakat gak grogi juga kan. Lalu untuk malam finalnya mempersiapkan pidato pas itu, speech singkat, lalu ya terkait public speaking juga gitu. Oke, terkait itu Kak, tadi kan kakak menyampaikan awalnya pendaftaran kan baru tahu gitu kan. Pas diterima itu bagaimana gitu terkait kakak itu, apa bangga banget gitu Kak? Bangga banget, tapi juga bingung juga nentuin persiapannya ya. Tapi alhamdulillah guru-guru dan juga orang tua membimbing. Jadi nggak tambah bingung. Iya. Kan ada 3 hari nih kan, 3 hari eventnya kan, 3 hari. Hari pertama itu gimana sih rasanya naik panggung gitu Kak? Jadi hari pertama itu opening sebenarnya. Opening. Ada wali kota juga. Oh iya. Itu nggak salah di Tugu Katulistiwa pas itu.
Nah, di situ kita nampil fashion show, catwalk, sama-sama dengan putri lainnya. Gitu. Oke. Untuk di hari pertama. Hari pertama. Terus hari kedua? Hari kedua itu malam bakat. Jadi semua putri, calon putri ya, pesona kulminasi itu menampilkan tiap bakat yang dimilikinya. Oke. Ada yang bakatnya basket gitu, ada yang bakatnya dance, ada yang bakatnya nyanyi, ada yang bakatnya broadcast. Nah, kalau Nisa sendiri bakatnya baca puisi. Oh, baca puisi. Iya, tetap puisi. Karena bakatnya puisi. Iya, bakatnya puisi. Oke, ada berapa sih yang mengikuti putri itu, Kak? Dan berapa sih usianya? Untuk usianya itu dari usia 16 tahun sampai 23 tahun. Untuk jumlahnya sekitar belasan orang. Oh, belasan orang. Oke. Di situ itu siswa-siswi atau juga ada mahasiswa? Gimana? Di situ ada siswa-siswi Ya. SMA ya tentunya. Lalu ada juga yang udah kuliah. Oh, ada kuliah juga. Iya, Berarti udah mahasiswa kuliah. juga ya? Iya, mahasiswa. Oke. Kakak itu urutan berapa sih? Nah, kalau saya sendiri ketika dicabut undi itu nomor urut 4. Nomor urut 4. Ketika cabut undi tersebut. Pas cabut undi urutan nomor 4. Iya, urutan nomor 4 untuk nampil. Usia berapa? Usia 17 tahun. 17 tahun. Yang lain itu ada juga mahasiswa ya berarti ya? Ada mahasiswa. Oke. Kan terkait putri pesona kulminasi ini kan apa sih yang dikembangkan terkait selain bakat di situ, Kak, yang dilatih atau dari segi gerak atau dari segi public speaking atau bagaimana? Oke. Jadi di pas kegiatan putri pesona kulminasi kita dilatih juga catwalk, nguasain panggung, gimana sih cara kita berjalan nanti ketika nampil, ada belok-belokannya tuh biasa kan, lalu kita juga dilatih public speaking seperti itu. Oh, dilatih juga public speaking, Ya. dilatih juga cara jalannya. jalannya. Oke, karena putri. Kalau putra beda juga berarti. Harus tegas berarti kalau putra ya. Oke, kalau terkait usia itu, Kak, yang paling kecil itu berapa yang harus mengikuti pesona itu? Usia yang paling kecil itu 16 tahun. Oh, 16 tahun. 16 tahun, oke. Berarti kakak urutan, berarti usia? Masih 17 tahun ya, urutan kedua lah. Oh, terus kedua berarti. Oke, sangat luar biasa nih punya bakat di situ. Oke, terkait putri pesona kulminasi ini, tanggapan dari kan tadi kakak udah juga menyebutkan ada juga Pak Wali Kota. Terkait sambutan dari Pak Wali Kota itu bagaimana sih terkait acara putri pesona kulminasi ini, Kak? Karena sangat luar biasa nih kan gitu. Sebenarnya pas Wali Kota datang itu opening acara kulminasinya ya, pesona kulminasinya. Iya. Jadi di situ banyak banget UMKM ya, terus banyak banget penampilan dari yang lain, band lain gitu. Jadi bukan cuman event putri pesona kulminasinya aja, tapi banyak event juga yang lain. Lalu ya Pak Wali Kota tersebut menyampaikan kita harus menjaga wisata di Kota Pontianak gitu. Harus menjaga Iya. Dan melestarikan tentunya. Dan melestarikan itu. Ya, diadakan di mana di itu, Kak? Terkait kegiatannya. Kegiatannya. Jadi kegiatannya itu yang pesona kulminasinya itu ketika tanggal 21 itu ada di Tugu Katulistiwa. Nah, ada di Tugu Katulistiwa juga dan ada juga di alun-alun Kapuas. Kalau misal ketika malam bakat sama malam final itu diselenggarakan di alun-alun Kapuasnya. Kalau openingnya baru di Tugu Katulistiwa. Di Tugu Katulistiwa. Hari keduanya baru di alun-alun Kapuas. Ya. Oh, berarti ada 2 tempat berarti ya yang dipakai berarti. Oke. Kan ini dengar nih kan terkait event pesona kulminasi ini termasuk event Nusantara atau se-Indonesia atau benar sih? Gimana, Kak? Ya, mungkin ya pesona kulminasi ini kan jarang-jarang ada. Iya. Hanya di Kota Pontianak juga ya, yang terlintas di Tugu Katulistiwa kan. Jadi ini merupakan event yang perlu dilestarikan sebenarnya. Dan perlu kita jaga.
Oke, berarti kita sebagai Kalimantan Barat khususnya ya harus bangga kan adanya apa terkait event pesona ya kulminasi sebagai Kalimantan Barat kita harus bangga juga. Mungkin terkait ini Kak, selain Kakak kan juara berapa ya? Juara 1 ya? Juara 1. Juara 1. Yang selain juara 1 itu ada yang juara 2-nya, Ada runner juga. up ya. Ya. Terus ada juga juara 3, terus ada juara berbakat, Oh, berbakat juga. Oke. terus juara kostumnya. Oh, kostum juga dinilai ya? Iya, kostum juga dinilai dan juara favorit. Oh, favorit. Kalau dari segi itu favoritnya itu dari segi apa sih ya? Kalau juara favoritnya itu dari segi bakatnya dan dari segi penilaian yang voting yang ada di Instagram. Oh, voting dari IG tersebut berarti ya. Banyak yang like ya. Berarti juga di media sosial diaktifkan juga berarti ya? Benar. Oke. Kakak selain juara 1 gimana sih terkait sampai juara 1 itu ada rintangan gimana gitu terkait untuk mencapai sebuah impian nomor 1 itu? Iya. Rintangannya sebenarnya pertama masalah waktu ya. Jadi Iya. ketika itu harus merelakan, harus mengorbankan waktu di sekolah. Jadi Nisa itu pas itu dispen seminggu demi mempersiapkan Putri Pesona Kulminasi ini. Dispen seminggu benar-benar mempersiapkan secara matang, persiapan, terus ditemani mama juga pas itu nyari-nyari baju, hujan-hujanan nyari-nyari baju kemana-mana ya, sampai dimana mama sempat sedikit apa ya, kesal ya sama Nisa, kadang-kadang Nisanya cerewet, harus baju gini, harus baju gini. Harus sesuai gitu ya. Iya. Jadi ya sedikit sedih juga sih sebenarnya, harus mengorbankan waktu belajar, tugas menumpuk demi latihan. Oke. Berarti enggak ikut belajar berarti ya? Iya, enggak, seminggu. Seminggu ya. Selama seminggu. Apa sih tanggapan guru-gurunya Kak? Guru-gurunya ya syukur menang ya. Syukur menang. Kalau Iya, kalau nggak menang mungkin nggak sih. enggak sih. Syukur menang, dan ya berkat guru juga mengizinkan dispensasi. Kalau guru nggak ngizinin juga nggak ada Nisa yang sekarang ini. Oke Kak, terkait Putri Pesona Kulminasi tadi, ya kan tadi Kakak udah melewati berbagai rintangan gitu kan, sedih dan kesedihan juga dari orang tua juga sampai mau putus asa terkait itu. Gitu. Dan akhirnya juga mendapatkan juara 1, ya. Berkat doa-doa dari orang tua, teman-teman, guru dan sebagainya. Ya. Itu kemenangan Kakak itu untuk siapa sih sebenarnya? Kemenangan saya tentunya untuk orang tua, mama dan papa, karena mama dan papa banyak mendukung, banyak berjasa ya terkait kehidupan Nisa. Lalu saya persembahkan juga untuk keluarga besar saya dan juga untuk orang tua saya, para pelatih saya, dan untuk teman-teman semua. Oke, berarti untuk semuanya. Untuk semuanya. Kalau dari segi kemenangan tadi, teman, pernah kakak itu, ya Allah udah menangkan saya gitu, doa gitu kan, sholat apa gitu kan, gimana dari segi spiritualnya gitu? Sudah pasti semua orang pengen menang ya. Iya betul. Jadi saya pengen menang juga. Jadi hal yang saya lakukan pertama usaha dan pastinya berdoa. Berdoa. Dan juga kalaupun misalnya saya belum bisa dinobatkan sebagai Putri Pesona Kulminasi, ya harus ikhlas. Ikhlas. Ya kita walaupun kita gagal di situ ya kita harus berjuang juga kan. Karena di kesempatan lain bakalan ada keberhasilan yang menanti. Oke, mantap. Oke Kak, kan tadi itu terkait puisi, ya kan. Coba kan tadi setengah tuh yang dibaca, pengen dengar lebih jelas lagi gitu kan. Oke, boleh dibacakan Kak? Ya, boleh ya? Iya boleh. Oh siap. Oke, silakan Kak.
Aku masih di sini. Pontianak, Katulistiwa. Buah karya Anissa Maharani Arianto. Tak mungkin sendiri kau melangkah. Gapai impian, satukan segala serpihan yang terpisah. Merangkai keakuan yang terpancar segala arah. Lalu ikatlah dengan semangat perjuangan dalam kearifan Katulistiwa. Di sini, di titik 0 derajat, aku tetap tegak menapaki hari-hariku yang indah nan bersinar. Di sini, di titik 0 derajat, aku tetap tersenyum. Kukabarkan pada dunia, inilah negeriku, Pontianak sang Katulistiwa. Negeri nan elok, energinya melimpah. Di sini, Pontianak Katulistiwa, aku tak henti takjub jika aku lihat bayangku hilang di jam 12 siang. Kemana bayangku? Aku mencarimu. Tiada yang tahu. Yang aku tahu, itulah kulminasi yang selalu hadir di bulan Maret dan September. Aku masih di sini. Pontianak Katulistiwa. Di titik 0 derajat. Kita satukan semua harap. Kita padukan segenap hikmat. Mengukir peradaban yang penuh berkat. Tuhan hadirkan aku di negeri Katulistiwa. Akan selalu kujaga hingga akhir hayat. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sangat luar biasa sampai saya pengen meneteskan air mata deh. Puisinya menyentuh banget gitu kan. Insya Allah. Itu memang ciptaan Kak Nisa sendiri kah? Ya, ciptaan Nisa dan juga ada butir-butir dari Papa. Karena Ada belajar puisi juga dari Papa juga sih sebenarnya. ada bantuannya juga Ada ya. bantuan. Oke. Karena berarti terkait tentang Pontianak. Sungguh indah dari puisi kakak tadi. Indah. Oke Kak. Terima kasih ya setelah kesempatan hadir ya, acara podcast hari ini di IKN TV. Oke, teman-teman, untuk semuanya tetap pantau terus channel IKN TV ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen juga. Oke, salam IKN TV.